Pak Is, tadi kok cawe-cawe saya, ada apa ini? Iya Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya lihat di TV itu loh, imam sholat tarawih kok sangat cepat sekali. Cepat sekali ya? Iya, hukumnya bagaimana itu Pak Ustadz? Iya. Terus seandainya ada imam tarawih yang sholatnya sangat lambat sekali. Ini malah lambat sekali. Iya, hukumnya juga bagaimana Pak Ustadz? Iya. Jadi begini Pak Is ya, Pak Ahmad, saya juga lihat. Di TV itu ada sholat tarawih 20 rakaat ya, ditambah 3 witir, jadi 23 rakaat. Itu hanya 6 sampai 7 menit. Cepat sekali. Ya, begini ya, sholat cepat itu boleh ya, diperbolehkan selama pertama itu tidak mengurangi atau menambah 1 ya atau 2 huruf dari surat Al-Fatihah. Jadi bacaan Fatihahnya jelas ya, hurufnya tidak ada ditambah, tidak ada dikurangi. Yang kedua, tumak ninanya itu dapat. Suatu contoh umpamanya, setelah baca Fatihah, baca surat umpamanya, lalu kita ruku. Nah, ruku ini harus ada tumak ninanya. Tumak nina itu meneng, anteng, ya. Nah, tenang. Setelah itu iktidal, ini juga harus ada tumak ninanya. Nah, tumak nina ini paling tidak membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Paling tidak begitu ya. Nah, kalau umpamanya dibaca subhanallah biyal azim ya bihamdi sekali saja itu sudah cukup. Nah, selama itu dipenuhi sholat dengan cepat itu boleh ya. Jadi Fatihahnya itu jelas tidak ada yang dikurangi ya, meskipun hanya 1 huruf. Tumak ninanya ini dipenuhi ya, syarat rukunya dipenuhi, sholat cepat apapun masih boleh. Kelihatannya yang 23 rakaat dilakukan 6-7 menit itu kelihatannya tumak ninanya tidak mencapai ya, jadi tidak diperbolehkan. Nah, mengenai sholat yang apabila imam ini sangat lambat, kalau tadi sangat cepat ya. Nah, kalau sangat lambat beda lagi. Gini Pak Is, Pak Ahmad, bahwa imam kalau ngimami sangat cepat sampai 1 huruf hilang dari Fatihah atau tumak ninanya tidak tercapai, itu tidak boleh dan itu tidak sah sholatnya ya. Tapi juga kalau ada imam itu sangat lambat ya, maka ini juga tidak dianjurkan ya, karena di dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, idza amma ahadukumun nasa, apabila salah seorang di antara kamu mengimami manusia, fal yukhaffif, maka ringankanlah. Maksudnya ringankanlah itu bacaannya tidak terlalu panjang, bacaannya tidak terlalu lambat, gerakannya tidak terlalu lambat. Kenapa? Fa inna fihim, karena sesungguhnya mereka, artinya makmum-makmum itu as-shaghira, ada anak kecil, wal kabira, ada orang yang sangat sepuh, wad-dha'ifa, ada orang yang lemah, wal maridho, ada orang yang sakit. Jadi gitu Pak Is ya. Tapi fa idza shalla wahdahu, apabila ia sholat sendirian, fal yusolli kaifa syaa, maka ia boleh sholat sekehendaknya. Suratnya dipanjang-panjangnya kan, umpamanya surat Al-Kahfi, monggo 110 ayat ya. Rakaat kedua surat Ar-Rahman umpamanya ya 78 ayat, monggo enggak apa-apa. Umpamanya surat Waqiah 96 ayat, atau Yasin ya 83 ayat, atau Al-Mulk
30 ayat monggo ya. Tapi kalau ngimami ini harus ringan. Artinya ringan itu dipercepat, bukan cepat-cepat, beda. Cepat-cepat itu konotasinya jelek. Kalau dipercepat, diperingan, bacaannya itu tidak panjang, tidak lambat, gerakannya juga tidak lambat ya. Bahkan di hadis riwayat Bukhari ya, hadis agak panjang, yang intinya itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku hampir tidak sanggup sholat ya dipimpin oleh seseorang yang bacaannya sangat panjang. Jadi sahabat itu mengeluh ya, mengeluh karena apa? Imamnya bacanya sangat panjang ya. Nah, orang ini menyampaikan, maka aku belum pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan dengan lebih marah. Apa yang disampaikan? Wahai manusia, kalian membuat orang lain menjauh, maka barang siapa yang sholat mengimami orang lain, maka ringankanlah, karena di antara mereka ada yang sakit, ada yang lemah, dan ada orang yang punya kepentingan. Ini hadis yang ada di Bukhari. Jadi makmum itu ada yang tua, ada yang masih kecil, ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang punya kepentingan. Maka jadi imam sebaiknya meringankan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri di dalam hadis riwayat At-Tabrani, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana akhafan nasi sholatan linnasi, beliau adalah orang yang paling ringan, paling cepat sholatnya ketika ngimami manusia. Wa'at walan nasi sholatan linafsihi, tapi beliau adalah orang yang paling panjang sholatnya ketika sholat sendirian. Ini yang disampaikan Rasulullah yang dalam hadis riwayat Tabrani. Jadi Rasulullah sholatnya ringan kalau ngimami, panjang kalau dia sholat sendirian. Demikian juga dinyatakan oleh Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairami ya, di dalam kitabnya Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib. Beliau menyebutkan wa yundabu ayyukhafifal imamu ya, disunahkan, dianjurkan meringankan sholat itu apabila jadi imam, ma'afi'lil abayadi wal hayati, cuma harus melihat, tidak menyampingkan sunnah-sunnah abad atau hayat. Yang sunnah aja tidak boleh tinggalkan, apalagi yang rukun tadi ya. Jadi cepat, tapi kesunahan atau rukun ini masih tetap ada. Jadi idealnya jadi imam itu tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat ya. Kalau terlalu cepat sampai menyampingkan tumaknina, tidak sah sholatnya. Tapi kalau sangat lambat, ini malah tidak dianjurkan. Kalau tidak dianjurkan, bisa-bisa jadi makruh. Jadi oleh karena itu, jadi imam sebaiknya juga meringankan, bacaannya pendek-pendek, agak dipercepat, gerakannya ini juga tidak lama-lama, tapi cukup ya. Ini jadi imam. Jadi ini harapannya makmum itu juga senang ya. Yang kecepatan juga nggak bagus, yang kelambatan juga tidak bagus. Ini jadi hukum sholat atau jadi imam sholat, baik sholat taraweh maupun sholat wajib sama ya. Jadi lambat sekali juga tidak dianjurkan ya. Jadi gini Pak Isya, Pak Ahmad ya, paham ya? Alhamdulillah.